proses dalam segala halnya apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir kan. Ya, kalau yang dipelajari di LMS kan bagaimana anak sebagai pusat perhatian, menjadi pusat belajar. Jadi makanya dalam pembelajaran di masa daring ini saya tidak fokus daring saja, tapi luring, itu memakai blended learning. Yang saya lihat yang kunjungan rumah itu. Iya, yang kunjungan rumah. Jadi saya bagi ada 4 kelompok belajar. Ya, karena saya memang tidak yakin ini. Saya kan sebelumnya kan memantau anak siswa saya, walaupun saya tidak tahu bahwa mereka akan di kelas saya nantinya di kelas B, tapi saya pantau dari kelas 4-nya tentang perkembangan sikap. Kebetulan saya sedikit memahami tentang bagaimana membaca karakter dari segi warna yang mereka suka, dan sedikit portofolio ya secara tidak resmi, artinya tidak tertulis, yang saya tanya langsung gurunya bagaimana perkembangan ini, apa masalahnya, sehingga nanti ketika kelas 6 saya tahu anak ini akan diapakan di kelas 6, bagaimana cara belajarnya. Jadi sehingga ketika ada program guru penggerak, saya tidak terlalu kaget bagaimana tidak ada perubahan yang terlalu besar, karena memang dari awal saya sudah lakukan itu lakukan itu. Hanya saja misalnya dari segi yang di modul titik 2 itu masalah nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang titik pusatnya pada bagian reflektif, saya kurang di situ. Apalagi mulai 2019, tepatnya di awal 2020 itu yang mulai ketat saya kerjakan tugas tambahan yang membantu kepala sekolah baik dalam penilaian akreditasi, adiwiyata dan lain sebagainya, urus permasalahan siswa, merancang ekstrakurikuler dan lain sebagainya, supaya sekolah itu aktif, bukan hanya saya yang diandalkan, tapi bagaimana saya membantu kepala sekolah menyusun SK pada kegiatan baru dan difungsikan semuanya. Berarti kalau capaian pembelajaran di LMS dalam program guru penggerak ini apa yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Alhamdulillah saya tambahan ilmu mengenai terutama dalam hal kolaborasi. Dalam hal ini kerjasama dengan orang tua murid dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan sekolah, terutama mengenai dengan masalah perkembangan psikologi dan akademik anak. Ya, selama ini kan saya hanya berfokus pada orang tua murid saja, tidak terlalu banyak menyentuh yang lain, terutama misalnya tokoh masyarakat dan lain sebagainya, sehingga saya terkesan ego, saya merasa diri ego setelah saya pahami refleksi di situ dan bagian kolaborasinya itu. Ternyata kolaborasi itu bukan hanya terbatas dengan orang tua murid saja, dengan teman-teman, dengan kepala sekolah, tetapi harus merangkul orang-orang yang di atasnya orang tua murid, dalam hal ini tokoh masyarakat, masyarakat. Dan itu saya bisa lihat dari ketika ada punya masalah dan ada salah paham orang tua murid, sehingga langsung datang di sekolah, dan hampir ada adu fisik. Adu fisik antara saya dengan orang tua siswa. Hanya karena permasalahan gelang. Karena saya itu prinsipnya dalam agama itu laki-laki tidak memakai gelang. Tidak memakai tato, tidak memakai cincin dan sebagainya. Dan itu saya sita, tapi akan saya berikan minimal itu 1 hari sesudahnya, setelah saya berikan pengarahan, supaya dia bisa refleksi diri, saya tidak boleh bawa ini di sekolah, saya tidak boleh atribut ini yang tidak berkaitan dengan aturan sekolah maupun agama. Jadi, supaya ada pemikiran seperti itu. Tapi ada orang tua murid yang mungkin dianggap itu gelang keramat mungkin di kampungnya, di keluarganya. Dan itu ya akhirnya mengamuk di sini. Dipukul, tapi saya arahkan di kantor, Pak, kalau ada masalah ada kepala sekolah saya, karena kebetulan beliau tidak ada, tetapi
untuk yang menghubungkan dulu sekolah dengan masyarakat itu, terutama orang tua murid, ada namanya komite Pak. Kita konsultasikan dulu ke sana, baru kita bersama komite ke sini. Kalau carata begini, kita yang salah Pak. Kita yang salah. Walaupun saya pukul duluan tapi kita di sini tapi dibantu oleh teman yang lihat reaksi di lapangan lagi. Iya. Teman, jadi ayo kita sama-sama ke kantor kebetulan itu teman sudah lama mengajar di sini, sedangkan saya 2016 di sini. Itu kolaborasi Pak benar gitu ya. Kolaborasi. Ada yang lain Pak? Capaian selama 1 bulan belajar di Guru Penggerak? Ada. Setelah terutama ketika waktu diseleksi itu Pak, yang masalah karakter harus 200 karakter dan sebagainya. Saya merasa ini dieksplor kembali apa yang saya miliki dan apa yang harus saya kembangkan. Waktu saya mengisi apa dulu namanya yang 200 harus minimal 200 esai begitu ya. Itu. Iya. Nah, saya ada penyegaran di mengenai kemampuan saya ataupun apa yang saya pelajari, apa yang saya lakukan. Akhirnya saya harus merefresh kembali ini, harus lebih berkembang lagi ini tindakannya. Akhirnya saya juga ajak teman-teman di Gugus. Iya. KKG Gugus ada 4 sekolah. Ayo kali ini tidak lagi saya dengan ketua, sekretaris dengan ketua yang bergerak. Kalau tidak ada pemateri dari luar, bukan kami berdua yang diandalkan, tapi kita semua ini punya potensi. Saya juga sama seperti itu dulu waktu saya jadi sebagai peserta sama dengan Bapak Ibu. Akhirnya ada teman yang itu hari ada kegiatan yang kan Pak Ayat itu ada IT camp, jadi saya ajak teman-teman, ada 1 orang yang ikut kebetulan ke Malino ya waktu itu ya. Iya di Malino. Bulan 12 kan? Iya bulan 12. Jadi ke sana juga. Ke sana. Jadi saya itu teman saya foto, kemudian saya upload itu apa yang dia kerjakan, kebetulan dia aktif di sana. Saya kirim di grup. Itu menjadi komen bagi kepala sekolahnya, merasa bangga ada gurunya yang ikut dengan orang-orang hebat di sana. Mereka tidak menyangka bahwa ada Pak Ayat, ada orang-orang hebat di sana yang selama ini menjadi ikonnya kabupaten. Iya. Nah, akhirnya bangga. Akhirnya hal itu memicu teman-teman di sekolah lainnya, 3 sekolah itu untuk bisa ikut di kegiatan yang sama dengan kami dengan Pak Ketua KKG. Sehingga tindak lanjutnya lagi adalah saya mengangkat ini teman yang sudah ikut kegiatan atau yang punya keahlian yang kami lihat di lapangan. Ini jadi pemateri. Dan bangga sekali, dan mereka tidak menyangka bahwa ada reward yang kami berikan, ada apresiasi yang kami berikan. Jadi itu memancing guru-guru yang lain, sehingga ada yang berbisik, Pak, kira-kira saya bisa enggak jadi tampil di depan? Oh bisa sekali. Kebetulan ada operator, kita nanti kalau mau kita nanti mengangkat tentang bagaimana itu akun belajar itu yang Kemendikbud. Kita kan ahli, kalau ada masalah data kita kan paling cepat di sampai mengawas ya. Itu maju kita, itu keahlian tak. Meskipun kami tahu, tapi kita yang berkompeten. Kesempatan tak jangki kami terus. Makanya berarti Pak Munandar sudah memerankan peran guru penggerak sebenarnya di situ ya. Sudah, menggerakkan teman-teman yang lain kan. Menguatkan saja guru penggerak ini. Mengeksplor kembali karakter ya. Begitu pun dengan di kecamatan itu begitu. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman CGP yang lain? Kalau komunikasi dengan CGP yang lain itu malah mereka menganggap selama ini yang kalau ada yang saya misalnya yang aplikasi-aplikasi itu selalu saya upload di Facebook. Misalnya membuat kartun ini, membuat ini, saya upload sehingga ada komen. Nah setelah mereka ini masuk juga di calon guru penggerak, akhirnya mereka banyak konsultasi kayak ternyata yang kamu selama ini ternyata kita diarahkan juga ke situ ya, makanya belajar. Jadi bahkan ada yang mengundang ke sekolahnya, mengundang sekolah, ayo bisa ndak saya diajari, siap. Wah sudah bukan main. Langsung dianu. Kalau ini Pak Munandar, jadi bagaimana dengan dukungan ekosistem sekolah? Di situ ada kepala sekolah, kemudian teman sejawat, murid dan sarana seperti itu. Kalau dari segi murid Pak, lagi-lagi ini guru penggerak hanya menguatkan saja apa yang saya lakukan. Dulu ada saya minta bantuan kepala sekolah atau persetujuan kepala sekolah, Bu, saya mau ekstrakurikulernya ada literasi IT. Jadi anak-anak dibekali untuk itu bagaimana memanfaatkan YouTube, bukan sebagai penonton tetapi aktif menggunakan itu.
Karena saya lihat ada juga murid saya itu yang aktif membuat Minecraft itu, yang ada aplikasi itu. Jadi bisa kau upload di YouTube, biar sedikit atau apa, jadi bisa dimanfaatkan. Juga sedikit ya, mau nonton atau tidak orang saja kita buat. Hanya ada beberapa orang yang berminat sekali, laki-laki maupun perempuan, saya bikin jadwalnya. Dan itu tidak terlepas dari dukungan dari teman-teman, terutama kepala sekolah yang memberikan izin dan beliau memberikan legalitas, artinya harus dibuatkan SK ini. Jangan sampai hanya bermodal kreativitasmu saja, tidak ada di atas kertas, harus dibuatkan SK. Itu di kelas berapa itu? Di kelas 6, kelas 6 ya? Karena kelas terkhusus untuk alumni supaya lebih berkualitas. Biasanya itu dilakukan setelah ujian berlangsung, supaya mereka tidak menjadi beban pikiran. Kalau saran bagaimana? Ekosistem di sekolah ini bagaimana sarana ini mendukung gerakan-gerakan kita di guru penggerak? Untuk di sarannya Pak, mungkin bagusnya ada program untuk membuat animasi. Itu yang juga saya harapkan, keinginan saya untuk ikut serta dalam kegiatan ini, membuat animasi, mungkin ini semacam itu yang maksud saya sarananya di sekolah ini ya. Sarana di sekolah ini cukup mendukung Pak, karena kebetulan saya juga ditunjuk untuk yang bagian kurikulum, kemudian bagian pembiayaan. Alhamdulillah setiap tahun itu ada yang saya anukan seperti LCD, laptop, dan saya minta sama ibu kalau bisa kita anggarkan untuk dana, itu guru ada laptop yang dipegang. Kalau belum ada laptopnya, jadi kita anggarkan sekolah. Kalau ada laptop pribadinya, itu yang kita pakai. Dan beliau merespon, ya bagaimana kalau rusak, misalnya print atau apa. Saya bilang kebetulan, saya bilang sama beliau, kebetulan Bu, saya lama bergelut dengan print. Kalau yang semacam Canon itu saya sudah otak-atik. Insya Allah saya siap itu. Jadi saya siap operasi deh. Jadi alhamdulillah bertahan, meskipun itu print bagi orang lain itu tidak bisa diselamatkan. Betul. Bisa. Cuman ini print Epson belum bisa kuasai karena belum pernah kan. Gerakannya Pak Munandar di sekolah ini bukan main ya. Jadi masalah ganti tinta, biar yang sementara begitu, atau yang ada masalah ada tintanya di atas tidak ada di bawah, atau tidak teratur, bisa ditangani. Jadi kalau masalah tinta print, pemakaian LCD, itu mereka komunikasikan. Berarti selain menggerakkan sekolah, sebenarnya jantungnya sekolah. Oke Pak Munandar, kita lanjut ke instrumen yang kedua tentang tantangan pembelajaran daring di LMS. Ya. Apakah pembelajaran daring yang kita lakukan di LMS selama 1 bulan ini berjalan lancar atau bagaimana? Awalnya tidak berjalan lancar Pak. Tidak berjalan lancarnya bagaimana? Karena itu tadi yang saya pikir itu, saya sudah memodifikasi, membuat video yang paling mudah, aplikasi yang paling ringan, dan saya sudah tetapkan pasti masalah kuota. Jadi saya hanya sampai paling lama itu videonya 5 menit, tapi syarat makna yang akan menjadi tujuan pembelajaran. Dalam sistem tematik yang saya buat itu dari video itu, ada bahkan 7 mata pelajaran, 7 mapel, tapi syarat makna dalam video berdurasi sekitar 6 menit. Dan saya upload di Facebook. Di Facebook. Saya nonton itu. Kemudian ada di YouTube sekolah. Jadi bagi orang tua yang tidak bisa mengakses lewat grup WA, jadi atau ketinggalan misalnya jadi bisa di YouTube sekolah. Jadi selain memberikan keuntungan bagi siswa dalam hal dapat pengetahuan yang cukup dalam video itu, juga memberikan keuntungan bagi sekolah lewat subscribernya atau apalah nontonnya. Kenapa di bagian awal-awal ini kurang lancar? Itu kurang lancarnya begitu Pak, karena ada yang tidak ada kuota, kemudian dari tidak ada kuotanya, saya mencoba masuk di tugas tambahan saya masalah operator, karena saya juga kadang mengambil alih itu kalau ada masalah. Jadi saya genjot ini operator, bagaimana bisa ini, yang dulu kan ada pelaporan masalah supaya dapat kuota dari kementerian, nggak dapat, tapi ada masalah yang
mereka yang tidak masuk walaupun sudah lapor, ganti nomor menjadi masalah. Makanya disitulah awal kenapa saya mulai mencanangkan belajar memakai blended learning. Harus kumpulkan kalau hanya 1-2 orang, nanti dulu ditampung dulu. Kita kalau memang dalam 2 minggu ini masalahnya bertambah atau banyak peserta didik yang bermasalah yang sama atau mirip, maka tetap jalan ini program ya. Ya, walaupun tidak, biarpun saya datangi satu persatu, tidak cukup dalam satu kelompok. Kalau berkaitan dengan ini pembelajaran guru penggerak di LMS, alhamdulillah lancar, tidak ada masalah. Dan komunikasi kita dengan fasilitator kan ini juga toh. Walaupun biasa juga Pak Slamet sudah larut malam masih mengirim apa saja yang bermanfaat untuk kita ya. Cuman kemarin ada sedikit kendala karena nama saya disebut karena ini Pak Unandar belum atau dikirimkan anunya belum. Kebetulan itu hari padat karena urusan kuliah, urusan siswa juga, urusan hambatannya hanya pada persoalan ini ya, padatnya aktivitas ya. Padatnya aktivitas. Sehingga sekalinya ada waktu ya tak kalah semuanya saya kerja. Kalau hambatan yang lain ada enggak? Kalau hambatan lain itu mungkin miskomunikasi dengan Pak Slamet, karena itu seperti yang saya singgung kemarin itu, di satu sisi beliau mengatakan bahwa harus upload ini misalnya refleksi mingguan itu dalam satu minggu itu harus pekan, per pekan, tapi kenyataannya yang tersedia di dalam LMS itu per kegiatan, per modul. Per modul. Tapi itu kan Pak fasilitator juga kan menunggu informasi terus ya. Kayaknya terkadang dia bilang sabar saya tanyakan dulu. Iya. Cuman itu aja masalah yang aneh. Pada persoalan ini ya refleksi ya. Iya, refleksi. Jika hambatan tadi itu hanya pada persoalan miskomunikasi, bagaimana kita mengatasi hambatan itu? Kalau itu saya komunikasinya dengan kelompok yang lain, Pak. Misalnya kelompok Pak Lapiri, kelompok yang fasilitatornya juga beda. Betul. Ya. Ada informasinya ada yang berbeda atau ada penambahan informasi selain yang disampaikan oleh Pak Selami atau kita. Jadi saya kumpulkan informasi itu. Komunikasi dengan teman-teman CGP ya. Kalau Bu Hasrita ada keluarga yang ini ya? Iya Pak, saudaranya nenek. Saya sampaikan tadi Pak Munanda bilang ini sudah takdirnya kemarin ditukar toh? Iya, karena ternyata ada hikmah yang lain. Semuanya sudah diatur. Di bawah sama pertanyaan dari teman-teman CGP apa? Kira yang pertama ini. Sampai Yanuku itu, kalau misalnya ke depannya masih ada hambatan-hambatan seperti itu, bagaimana rencana kita untuk mengatasi hambatan kalau misalnya ke depan masih ada di proses belajar selanjutnya ya? Kalau masalah yang sama masih ditemukan, jadi kembali ke nilai guru penggerak itu. Salah satunya mandiri, harus kreatif, bagaimana memberikan yang terbaik. Di pelajar Pancasila juga ini. Harus kreatif dari nilai mandiri itu. Jadi kalau memang informasinya masih begitu saja, masih jawabannya begitu saja, artinya masalah masih ada. Iya betul. Berarti kita harus kreatif, inisiatif, bagaimana intinya tetap menjawab sesuai dengan apa yang diharapkan di LMS itu. Iya. Kan kita pantau juga nilai apa yang disampaikan oleh fasilitator. Kalau misalnya kita diskusikan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran di LMS, apa Pak Menandang? Selama ini kan kita sudah belajar tentang inquiry kemarin sudah ya? Nilai-nilai sudah. Kemudian reflective inquiry sudah. Ya, di modul 1-2 itu ya. Bagja sudah ya? Belum? Apa ya Pak? Bagja. Apa Pak? Yang petanya Bagja itu. Belum. Oh, belum ya. Dan modul 1-3 visi. Oh iya, visi guru penggerak. Oh iya, dia di situ. Ya. Jadi kalau kita ikuti memang itu ya, tidak ada masalah sebenarnya kalau konsep dalam teorinya itu ya. Iya. Oke.
yang Pak Munandar ingin lebih ketahui tentang pembelajaran dalam LMS? Yang masalah cuman itu yang proses menghamba itu Pak. Kondisinya itu dalam keadaan sekarang itu Pak, anak-anak kan dimanja sama orang tuanya. Jadi itu proses menghamba pada murid ya. Anak itu orang tua sudah lakukan, tetapi menghamba yang kebablasan saya pikir. Karena segala sesuatunya apa yang diingin anak itu dipenuhi. Ya, sehingga kita ketika di kelas itu Pak susah, apalagi ketika ada sesuatu yang dituntut dalam kurikulum, kemudian anak ini misalnya tugas Pak, dia tidak kerjakan itu tugas. Kalau zaman dulu Pak tidak dikerjakan tugas, malah tugasnya ditambah. Tapi saya tidak mau itu, apa gunanya tugas ditambah baru tambah tidak dikerjakan enggak. Lebih baik saya alihkan dulu ini perhatiannya anak kepada hal lain, yang saya pikir itu menjadi minat atau bakatnya. Nah, setelah mereka nyaman di minat dan bakatnya itu, baru kembali ke materi yang dirangkul dan materi itu atas kurikulum. Berarti kita mau pemahaman yang lebih tentang apa itu menghamba pada anak begitu ya? Menghamba pada anak itu saya mau dulu bagaimana di dalam kelas, karena sementara ini kita sudah menerima kondisi siswa yang sudah orang tua yang sudah menghamba kepada anak. Menghamba yang kebablasan. Yang kebablasan. Hambanya itu yang seperti apa, kayak yang lebih rincinya itu di LMS yang diharapkan. Iya. Kemarin kita berapa kali dengan Pak Slamet Vicon itu yang Gemitnya? 2 kali kalau untuk diskusi anunya Pak. Tapi yang hanya yang pertama yang Pak Slamet menyampaikan materi ya? Keduanya juga menyampaikan sedikit dia penguatan. Penguatan sesudah kita CKP berdiskusi kan? Memang ini tentang menghamba pada anak ini memang belum tuntas dibahas pada proses yang 1 bulan kemarin ya? Belum, karena kan terbatas juga waktunya, ada yang kelompok lain apa, jadi tidak terlalu bagaimana gitu. Ya, kalau teksnya itu kan kita sebagai among harus menghamba pada anak, karena sesungguhnya kita tidak punya hak sedikit pun terhadap anak begitu ya? Iya. Kita hanya mengarahkan saja. Iya. Tapi terkadang sudah kebablasan dari rumah mau mengarahkan kemana, sedangkan dia datang itu dalam keadaan rusak. Itu bertabrakan ya? Iya, bertabrakan. Itu untuk instrumen yang kedua Pak, tentang tantangan. Kita lanjut ke yang ketiga dan selesai sebelum zuhur ya. Tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ya. Kemarin waktu kita Lokakarya 0, masih ingat ya apa yang Pak Munandar resahkan sebelum mengikuti program guru penggerak itu? Masih ingat. Boleh tahu Pak Munandar? Yang saya resahkan kemarin itu masalah bukan hanya di sekolah saya sebenarnya, tapi di tingkat sekolah, gugus dan kecamatan, karena kebetulan saya bergerak di situ. Itu masalah senior ke junior, masalah yang dibagi itu masalah orang tua, maksudnya yang mendekati masa-masa pensiun. Itu terkadang memberikan teladan yang kurang baik kepada juniornya, misalnya masalah membicarakan gaji misalnya. Saya memang kadang mereka tidak berbicara langsung kepada juniornya, tapi kan dalam lingkup itu sama-sama berkumpul ya. Saya itu tidak tonji gaji masuk ya. Nah, itu menjadi pil negatif, menjadi racun bagi telinga teman-temannya junior. Jadi ketika jadi mereka langsung di pikirannya, saya ini harus cepat PNS. Ya, itu saja. Saya harus cepat PNS. Seakan-akan ini PNS adalah jaminan kenyamanan seumur hidup. Tidak ada lagi, padahal tidak menjamin, tergantung manajemen kita. Makanya saya bilang kepada teman-teman, dari keresahan itu saya ingin menyelamatkan pemikiran yang sudah kacau itu, ya malas-malasan karena gaji tetap masuk, mau apapun usahanya tetap masuk gaji. Apalagi kadang juga itu di sekolah lain ada juga yang bilang PNS-nya belum cukup dengan gajinya yang ada, karena potongan kanan kiri akhirnya
berharap banyak kepada kepala sekolahnya. Bahkan mereka lebih ribut masalah dana bos daripada yang obrolan yang berhak. Makanya di tiap kesempatan baik di sekolah misalnya di sini, saya kadang memberikan pengetahuan saya Pak, mentransferkan atau memahamkan kepada teman-teman. Kalau misalnya dalam pelatihan, saya pulang pelatihan kemarin, hari ini saya prinsipnya harus segera tersampaikan kepada teman-teman. Pengimbasan begitu ya? Pengimbasan. Jadi biar lagi tunggu ojek mereka pulang, coba ada semua anunya, buka Play Store. Misalnya tidak ada kuota, ada hotspot, buka ke wifi, sambung di saya. Coba kita buka sebentar saja supaya kita tahu apa yang saya pelajari. Alhamdulillah berjalan dan sedikit walaupun tidak mutlak mereka bisa merubah pola pikirnya itu, tapi setidaknya ada perubahan. Kalau selain itu Pak, ada ya kekhawatiran yang lain? Kekhawatiran yang lain itu selain pola hubungan antara senior dengan junior, itu selain itu imbasnya banyak. Kalau yang dari junior kalau senior dari junior itu tadi yang pola pikirnya hanya PNS sebagai penyelamat hidup. Kemudian yang kedua itu mereka apatis. Jadi dipikir misalnya pikirannya saya ini tidak bakal, misalnya umur 35 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas, saya ini tidak bisa ini jadi PNS atau apa, tidak umurku, atau ini saya pensiun dalam hal honor saja. Begitu. Jadi saya pahamkan, saya coba kurangi mindset itu dengan sumber rezeki kita itu Allah bagi bukan hanya sebagai guru di sekolah ini, ada hal lain. Kembangkan apa yang kita punya, mau keahlian apa, misalnya kita hobi masak-masak, coba masa-masa itu di-upload di YouTube. Kita gunakan itu YouTube, karena orang sekarang itu hampir 60% itu orang lebih menonton YouTube YouTube daripada televisi. Iya. Kalau misalnya Pak, apakah kekhawatiran kita kemarin sebelum mengikuti program guru penggerak itu ada yang terjadi ya? Ada yang terjadi setelah kita mengikuti program ini? Maksudnya ada perubahan? Maksudnya kan kemarin kekhawatirannya termasuk itu, kalau saya tidak salah ingat di hotel kemarin itu mungkin kesibukan bersamaan dengan pekerjaan lain ya. Apakah yang dikhawatirkan kemarin itu, apakah ada yang terjadi selama kita mengikuti? Untuk sampai saat ini belum. LMS-nya tetap berjalan, masalah kuliah tetap berjalan, masalah tugas-tugas di sekolah juga tetap berjalan. Belum ada untuk 1 bulan ini belum ada masalah ya? Iya, yang dikhawatirkan itu tidak, sampai saat ini belum ada terjadi. Kalau yang lalu harapan kita sebelum mengikuti program guru penggerak itu masih ingat juga ya? Yang mananya itu? Harapan kan yang lalu ada khawatiran, ada harapan. Harapan yang kemarin yang sama semua itu semoga lulus ya. Kalau saya itu enggak, kalau kelompok itu tapi kalau saya Pak, bukan lulus tidak lulusnya, yang penting saya punya ilmu. Gitu ya, di harapan itu ya. Harapannya saya banyak ilmu ya, tambahan ilmu yang saya dapat dari situ. Ada juga kemarin harapan itu kalau saya tidak salah jangan sampai ganti menteri kebijakan. Iya itu juga. Itu ya masuk di secara pribadi, itu masuk juga. Karena kan biasa itu kita kan tergantung pemerintah. Iya betul. Kita ikut ya. Iya mengikut, jadi salah satu memicu kemalasan juga, karena ketika ganti menteri ganti juga akhirnya teman-teman untuk apa, kalau ada program bagus menteri berikutnya untuk apa, nanti juga ganti, jadi tidak perlu tunggu ke 5 tahun baru kita mengikuti ya. Itu yang dikhawatirkan itu. Saya catat cukup dua ini ya, ilmu yang bertambah, kemudian tadi di penjelasan awalnya kita teman kolaborasi juga yang semakin banyak begitu ya. Apakah harapan di antara 2 harapan tadi itu, apakah ada yang sudah terwujud selama 1 bulan ini? Iya. Terutama tadi pada persoalan ilmu yang terus bertambah. Iya Pak, ada. Terutama mengenai
refleksi terhadap nilai-nilai dan peran guru penggerak. Itu yang lebih utama bagi saya, Pak, yang khususnya dinilai reflektif, karena selama ini saya terus bergerak tanpa catatan refleksi itu ya. Gerakan refleksinya belum dilakukan, tapi kurang, Pak, karena kesibukan yang ada, belum selesai yang di sekolah, harus bergerak lagi di gugus, bergerak lagi di kecamatan. Berarti refleksi sudah mulai diterapkan ya? Iya. Kalau misalnya untuk 1 bulan ke depan, apa kira-kira harapannya Pak Menandar? 1 bulan ke depan tidak lain, saya maunya ini teman-teman terutama yang honor itu setidaknya bisa bersama-sama saya semuanya dalam kegiatan. Cuman dari 1 bulan kemarin, 1 bulan kemarin itu sudah ada yang ikut, tetapi belum sesuai harapan, belum sampai 50% dari kegiatan-kegiatan yang selama ini saya aktif ikut dengan memanfaatkan peluang pelatihan daring secara gratis. Itu kadang-kadang teman tidak reaktif di situ. Jadi saya maunya teman-teman itu bisa lebih reaktif, sensitif terhadap hal-hal seperti itu, supaya menghadapi murid di tatap muka nanti tidak kaget gitu ya? Tidak kaget. Dan kalaupun kita kembali daring ya, tidak apa-apa, kita sudah punya keahlian. Ini kan sudah 1 tahun lebih. Iya. Kalau dukungan kepala sekolah terhadap perubahan kelas sesuai dengan pemikiran KHD yang tadi menghamba pada murid, kemudian kita berkunjung ke peserta didik dengan membagi mereka dalam bentuk kelompok-kelompok, bagaimana dukungannya Pak kepala sekolah itu? Alhamdulillah sangat-sangat bagus, Pak. Apalagi saya dengan beliau membicarakan masalah biaya apa semua, jadi kami apapun yang program saya itu selalu beliau respon. Apalagi pokoknya apapun yang saya sampaikan selama itu untuk kemajuan sekolah dan guru, beliau sangat merespon sekali. Dukungan sangat besar. Dukungan dalam hal mendukung ide atau sekaligus ide, mendukung dalam sarana ya, biaya, semuanya. Kalau minta izin saya mau pelatihan ini, Bu, oh silakan. Jangan lupa diimbaskan. Nah, selalu itu jangan beliau. Kalau misalnya kita berdiskusi tentang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di ruang kelas yang kita hadapi? Kalau di ruang kelas kebetulan ini tidak ada pembelajaran di dalam kelas, dan daring saja, dan alhamdulillah ada perubahan, terutama dalam hal tadi berpusat kepada anak itu atau menghamba kepada anak. Kalau sebelumnya itu saya dari segi komunikasi dengan siswa, saya merasa karena tadi saya sudah bilang dari awal, saya agak sedikit memiliki kemampuan di bidang membaca karakter anak lewat warna kesukaan. Ya, terkadang saya ego di situ, Pak. Terkadang ada hal-hal yang lingkungan yang bisa mempengaruhi sesaat, dan saya tidak peka di situ. Tapi selama belajar ini filosofi Ki Hajar Dewantara, kembali saya berpikir, oh mungkin saya terlalu ego di sini, saya menganggap saya terlalu bisa semuanya, saya terlalu mampu membaca semuanya, padahal ada hal-hal yang mungkin di menit itu atau waktu itu ada hal lain yang mempengaruhi ini sikap siswa, sehingga tidak perlu saya pakai standar tadi warna kesukaan, karakter dari warna kesukaan itu. Tapi harus responsif. Itu jadi sehingga ada anak yang selama ini kalau daring bagus jawabannya, ketika di lapangan berapa kali luring itu bagus responnya. Ini betul-betul anak pintar, bukan hanya pintar lewat daring, tapi luring juga. Tapi ada suatu ketika dia itu terlalu terlalu reaktif dan hiperaktif. Maksudnya hiperaktif bukan dalam hal ini ada dia menunjukkan sikapnya sok pintar. Dia sok pintar. Belum misalnya saya berikan
pertanyaan kepada siswa lain, dia langsung menjawab. Ada apa ini? Jadi awalnya itu langsung saya kaitkan dengan tadi karakternya seperti dari Rana Kesukaan, tapi karena dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, akhirnya saya mulai berpikir, ada apa kira-kira? Jadi saya tenangkan, ya tunggu dulu, bukan kita yang kasih kesempatan Temanta. Oke, kau pintar, kau bagus, tapi ada Temanta yang butuh merangkai kata, dan kalau kau langsung jawab, tadinya dia harus mengeluarkan kata-kata untuk melatih otaknya, untuk melatih mulutnya, keterampilannya. Gara-gara kau akhirnya membawa pengaruh buruk. Mau enggak kau ikut menyumbang dosa di dia? Tidak, Pak. Ternyata anak ini setelah saya telusuri, ternyata lagi masalah dengan orang tuanya, tidak dikasih uang jajan. Ternyata memang betul ada aspek lain ya. Aspek lain yang bisa mempengaruhi sikapnya. Berarti kalau kita baca-baca modul-modul KHD itu, apa pembelajaran yang kita dapatkan sehingga perubahan-perubahan tadi itu bisa kita lakukan? Itu yang saya garis bawah itu yang peristiwa oleh beliau sendiri Ki Hajar Dewantara itu yang masalah anaknya itu. Saya menangis karena pernah saya lakukan itu. Saya menghukum anak yang berakibat fatal begitu ya. Ternyata anak ini dia kategori apalagi kategori yang dia bagus fisiknya, tapi dia punya keterbatasan. Apalagi namanya itu yang bukan idiot. Dia fisiknya bagus. Autis. Autis. Ternyata ini anak autis. Kita tidak tahu sebelumnya. Saya tidak tahu karena tidak ada laporan orang tua. Ternyata itu. Ini orang tuanya malu kalau sehingga dia tetap masukkan ke negeri, tidak ke jenis sana yang sekolah luar biasa. Ini kategori anak autis. Yang ditahu anak autis itu dia cenderung masalah emosi, tidak terkontrol. Jadi anak ini langsung memukul itu temannya. Ternyata dia itu tidak sembarang bisa merespon baik apa yang dilakukan. Kalau dia merasa terancam, langsung merespon. Biarpun itu baik bagi orang lain atau biasa-biasa saja, tapi responnya karena emosinya berlebihan itu autis, akhirnya langsung dia pukul. Untung anak ini tidak melapor, korbannya ini tidak melapor ke orang tuanya. Saya tekankan samar sekali karena itu terjadi pada saat serius lagi mengajar, lagi serius diskusi, pokoknya aktif sekali di kelompoknya dia malah terjadi hal seperti itu. Berarti kita lebih banyak ke kisah pribadinya Ki Hajar itu ya. Iya. Itu saya ketika membaca itu saya menangis, Pak. Terus terang saya anak kandung saya tamparan keras waktu nonton itu videonya. Tamparan keras buat saya kenal bisa. Saya sering kasih begitu anakku sementara dia tugas. Mama, Jackie dulu saya lagi. Sampai menangis sudah. Ya Allah ya Rabbi, betul-betul sebuah teguran. Itu betul-betul bermakna kalau itu. Itu. Kita dengar kemudian kita kemarin di Zoom-nya Ki Priyo itu ya. Iya. Kita dengarkan kisah-kisahnya itu yang saya tulis ulang saja itu refleksinya kita banyak di situ. Asih ya namanya. Iya. Asih. Muncullah metode asah, asih dan asuh. Iya, asuh itu yang 3. Itu yang diangkat kemarin oleh Pak Menteri ya. Di Mas Menteri kemarin waktu ini. Iya. Seorang pendidik memiliki anak yang terbelakang juga Prof. Mungkin pada saat Ki Hajar Dewantara berucap lewat malaikat maka diaminkan mungkin. Iya. Selalu begitu kan? Iya. Saya akan menjadi penghamba seumur hidup. Iya, tapi betul sampai seumur hidup kan? Iya. Tapi kan kita lihat bagaimana harumnya namanya sampai sekarang. Nah, itu.
Oke, Pak Munandar bisa kita lanjut sedikit ya. Kalau misalnya respon peserta didik terhadap perubahan-perubahan yang kita sudah lakukan. Iya, karena saya lebih banyak komunikasi juga dengan orang tua siswa, karena mereka juga kan berperan penting di lingkungan keluarga, terutama masa pandemi ini. Jadi mereka yang lebih banyak bersama dengan anaknya. Kalau dari segi murid sedikit, selain karena jarang ketemu, itu mempengaruhi bahasa mereka, mungkin keberanian juga, tapi saya selalu tetap bisa selalu memancing mereka untuk berbicara. Tapi yang banyak bicaranya kemarin ketika mereka ujian praktek, ujian produk kemarin. Berarti responnya peserta didik semakin terbuka seperti itu ya? Semakin terbuka. Mereka baru menyadari bahwa ternyata saya bisa melucu juga. dari segala aktivitas itu yang di WA kan tidak ada emosi yang bisa mereka lihat, mimik yang bisa lihat. Ya, sekalinya ketemu, terutama ketika ada kan harus presentasi kemarin produk itu. Di sanalah mereka bisa meluapkan segalanya. Berarti mereka sadar bahwa mereka punya potensi sebenarnya ya. Ini masih SD ini. Ada juga orang tua yang baru menyadari anaknya bahwa anakku ternyata pintar bicara. Ada juga yang begitu, karena pada saat presentasi ada juga yang menunggu. Misalnya yang jauh ada yang tinggal di Palangga, Pak. Sudah pindah, hanya diikutkan pada kelompok 1, kelompok belajar. Jadi, ternyata anakku juga pandai juga deh. Makanya bisa langsung berikan respon. Makanya perhatikan baik-baik, jangan cuma anaknya lihat HP terus, kemudian langsung kita cap itu, anak ini tidak mau belajar. Belum tentu, siapa tahu dia lihat HP itu bukan YouTube, bukan TikTok atau apa, bisa saja dia cari di Google. Apa yang di tugasnya itu ada kata-kata yang dia tidak paham sehingga dia cari translate di Google. Oh ya, jadi banyak orang tua murid, terutama kemarin waktu ujian tulis, kan anaknya di dalam, jadi orang tuanya kumpul di luar, agak jauh dari tempat ujian. Jadi saya lebih banyak komunikasi di situ dengan orang tua. Jadi Pak, bagus begini. Mereka bandingkan dengan sekolah lain. Sekolah lain itu hanya daring tok, atau kalaupun luring hanya 1 kali dalam seminggu, dan itu pun tidak terlalu, Pak, tidak terlalu komunikasi. Saya bilang itu guru berbeda-beda caranya. Mungkin itu cara yang dia tahu, jadi mungkin ini juga yang saya lakukan, ini cara yang saya tahu, dan belum tentu saya lebih baik dari yang lain. Saya cuma menggunakan ini, ada pemahaman baru yang saya dapat. Jadi mungkin ada sesuatu yang selama ini mungkin kita menganggap saya ini kaku, tidak ada efek leluconnya atau apa. Jadi, ketika kita ketemu begini kan lebih komunikatif. Jadi tanggapannya dari murid dan orang tua lumayan bagus, terutama dari bagus responnya ya. Kita sudah melakukan ini ya, siswa sudah menghasilkan produk. Sudah produk. Padahal nanti kan ada di loker berapa itu kita akan panen karya nanti kan. Ya itu akan dilanjutkan ke situ. Cuman kemarin itu produknya yang masalah plan, ya kan ada planet itu. Tapi saya hanya lihat di situ kan harus dibikin di situ kan gabusnya pakai gabus. Sementara kalau saya bawa ke sekolah jatuh, jadi kan hanya sementara itu. Seandainya dilem apa semua, ada juga yang lem tapi kan tidak langsung kering. Iya. Dan akhirnya tidak dan beberapa karya yang dari plastisin, dari gabus itu saya bawa ternyata dimakan tikus, hancur semua. Jadi sisa patung saja itu yang di dalam. Sempat saya lihat-lihat, saya komentar aja mungkin di Facebook ya. Dari praktik-praktik yang kita lakukan itu, yang menurutnya Pak Munandar hal yang sudah baik dari perubahan-perubahan tersebut itu hal-hal yang seperti apa? Hal yang sudah baik itu adalah dari segi komunikatifnya itu sudah bagus, baik itu saya dengan teman-teman sudah ada komunikasi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Maklumlah setiap sekolah itu pasti ada
iklim yang kurang bagus, misalnya mungkin membentuk kelompok-kelompok tersendiri, berseberangan pikiran atau apa. Tapi sekarang sudah lumayan bagus, sudah jalin komunikasinya merata. Kalau sebelumnya itu kan tumpang tindih komunikasinya, sekarang sudah merata alhamdulillah. Dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid juga sudah bagus. Terutama kelas 6 itu, kebetulan saya mengajar kelas 6, komunikasinya sudah lancar, terutama bagi orang tua murid yang konsultasikan, Pak minta arahannya di SMP mana Pak, ini anakku bagusnya. Lebih banyak begitu, saya lebih banyak diarahkan ke pesantren atau sekolah swasta yang harus disesuaikan juga. Kalau tidak mampu ke sekolah negeri yang masuk zonasi, kalau swasta itu pastikan keuangan tak, baik itu pesantren atau swasta yang lain. Lebih ke ini konsultasi ya? Iya, konsultasi. Kalau misalnya pemikiran Pak Munandar sendiri yang perlu diperbaiki ke depannya dalam proses-proses semua tadi itu? Yang perlu saya perbaiki yang pertama adalah itu tadi, yang titik utamanya adalah reflektif, nilai itu dari segi reflektif. Yang paling banyak saya lakukan ini kan kolaborasi Pak, berbaginya itu. Yang kurang ini reflektif, jadi itu yang terus saya ketika saya berbicara komunikasi dengan teman, jadi harus coba saya pikirkan lagi, ada mungkin kata-kata yang mungkin saya terlalu berharap banyak sehingga menuntut lebih banyak, padahal ini teman baru diajak atau apa, sehingga menjadi beban bagi teman sehingga tidak mau ikut saya atau setengah-setengah atau apa. Jadi begitu, jadi harus lebih memahami situasi dan kondisi. Kalau misalnya kita berbicara rencana tindak lanjut terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran KHD, apa kira-kira rencana tak ke depan? Dari segi itu saya akan mencoba memberikan sumbangsi masalah tadi, apa yang saya tahu misalnya dari segi warna karakter siswa, saya coba akan berbagi dengan teman-teman sehingga ketika memberikan pembelajaran atau materi ke dalam kelas tidak lagi berpusat kepada gurunya lagi yang berperan penting, tapi siswanya yang aktif, karena kita harus melayani berdasarkan karakter psikologi anak. Kalau misalnya kepada peserta didik sendiri, apa rencana tindak lanjut kita dengan pemahaman tentang Ki Hajar, dengan praktik yang baik yang sudah kita lakukan ke depan, apa rencana tindak lanjutnya Pak? Rencana tindak lanjutnya saya akan mencoba untuk merancang pembelajaran, lebih mengaktifkan mereka, kemudian bukan hanya berkaitan dengan materi yang mereka akan dapat atau akan mereka lakukan, tapi responsif, komunikatif dengan temannya. Karena selama ini mungkin dari segi pembelajaran kelompok bersaing antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi saya maunya itu kelompok bukan satu saja selama mereka sekolah, tapi ada beberapa kelompok. Kemudian dari segi pembelajarannya ada selain pembelajaran kelompok itu ada pembelajaran individual untuk mengukur sejauh mana mereka aktif dalam kelompok, apakah hanya ketua saja atau wakilnya saja, karena selama ini biasa kalau kerja kelompok ketua dan wakil. Berarti mau terapkan profil gotong royong ini ya. Iya, jadi selain dia mampu mandiri secara pribadi, harus mampu juga dalam gotong royong itu ya, komunikasi dengan yang lain. Harus berjalan bersama itu. Oke, sebelum kita berbicara yang lain Pak Munandar, masih ada tentang refleksi proses pendampingan kita ini. Kalau Bu Hasrita kemarin datar-datar untuk respon ini, ya saya harapkan ada dari Pak Nandar ya, yang menarik setelah kita melakukan pendampingan. Dalam posisi saya hadir sebagai pendamping, dipercayakan apa hal yang menarik buat kita? Hal yang menarik itu komunikasinya lebih bebas Pak. Jadi kita hadir ini tidak sebagai kayak bukan pendamping, tapi hadir sebagai kayak teman biasa yang kita bebas memberikan pendapat, ide, gagasan, berbagi, tidak saling menggurui ataupun bagaimana. Jadi tidak ada sekat. Jadi yang kita hadir di sini ya bukan sebagai yang posisinya atas bawah. Iya.
tapi datar sama-sama. Kalau misalnya saran kita komunikasi yang sudah baik ini, kira-kira kalau pendampingan berikutnya apa yang perlu kita perbaiki? Kalau dari segi komunikasi ini Pak, mungkin bagusnya seperti tadi kalau yang saya sudah bilang dari awal, ada teman yang mau begini misalnya YouTube atau apa, ya harapannya kita berkumpul sama-sama Pak, bukan hanya sekedar bagaimana tugas di LMS, tapi bagaimana mengembangkan tugas-tugas yang lain yang bisa memicu kreativitas juga dari CGP yang lain. Berarti kita mau ada pendampingan dalam artian kita kolaborasi dengan teman-teman CGP lain ya? Iya, CGP lain. Dalam antrian mungkin yang lebih kecil dulu, yang 4 itu. Iya, yang 4 itu. Ya. Yang 4. Mungkin Di grup ini, grup CGP gua kita gabung dia. Ada? Ada. Gabung semua ya. Gabung semua di situ. Iya, gabung semua. Bagaimana komunikasi di situ? Saya kalau mungkin banyak juga yang kenal juga saya di situ, jadi saya juga banyak nimbrung di situ. Kadang juga teman menganggap saya bukan sebagai CGP tapi penjual bros. Kemarin sempat tadi pagi ya Pak Kabit. Iya. Oh, Pak Kabit gabung di situ. Iya. Oh, tidak ada kita di situ Pak. Kalau di CGP enggak, saya enggak. Yang anunya yang saya kirim foto Pak. Tidak ada di situ kita. Enggak. Yang grup penggerak gua? Iya. Saya enggak gabung di situ. Oh, pantas ya. Saya tunggu respon tak bagaimana hapus saja itu atau tidak. Saya juga tunggu respon tak itu di situ Pak. Saya kira ada gitu. Dia itu kayaknya pesan terusan ini diteruskan. Kan ada gua yang di Goa yang pertama tuh, yang awal itu dibikin amatiran, dirangkul semua ini bagaimana CGP ini yang belum terangkul supaya dapat informasi yang sama. Dan sampai tumpang tindih. Sekalinya sudah sampai pada tahap Mamiloka Karya itu baru ada grup yang resmi ya dari sebelah. Ada enggak pengajar praktik yang gabung di situ? Ibu Nurlia Sahrul. Oh, Bu Nurlia ya? Iya. Pengawasnya SD ya? Pak Sarif juga, Pak Sarif. Pengawas juga kan? Iya. Pak Sarif. Aktif juga itu beliau. Pak Nandar, kita ini. Oh iya Pak, iya saya juga. Lucu-lucu juga Pak Sarif, bisa pelatihan sama-sama. Oke, Pak Munandar. Alhamdulillah sudah selesai, kita masih bisa komunikasi yang lebih bebas saja. Instrumen ini sudah ya.